Jadi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau muji, menyembah dan juga mendengarkan firman bareng-bareng. Dan sebelum ibadah kita mau mulai dengan doa dulu. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, setelah kami akan mulai ibadah kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang selalu berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan juga berkati Tuhan ibadah online kami ini, biar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, kita bangkit berdiri dulu ya semua ya. Dan walaupun ibadah kita ini online, tapi semoga kita semua bisa semangat ya. Oke, kita mau angkat lagu pujian Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
adik-adik boleh kembali duduk, boleh siapin tempat terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengangkat lagu Kaulah Harapan. Lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti Tuhan apa yang Engkau sampaikan Tuhan, kami dapat juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu teman-teman. Hari ini kita mau memberkati gereja Tuhan lewat pemberian kita. Sebelum kita memberi, saya mau sharing firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberi ya. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dari firman ini ada 3 prinsip pemberi yang kita perlu ketahui. 1. Tuhan yang menyediakan benih, artinya Tuhan lebih dulu sudah menyediakan berkat untuk kita bisa memberi. 2. Diperkaya dalam kemurahan hati, artinya kebiasaan memberi akan membuat kita semakin mudah atau murah hati untuk memberi. 3. Membangkitkan syukur kepada Allah, artinya lewat pemberian kita membuat kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk diberkati sesama. Demikian firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan mari kita memberi. Terima kasih atas pemberian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kami bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita mau berdoa terlebih dahulu sama Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau baik buat kami. Dan kami mau dengar firman. Tuhan berkati supaya kami mengerti firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita sama-sama mau dengerin cerita tentang seorang bapak yang namanya Cornelius. Dia itu seorang perwira, dia itu seorang bisa dibilang tingkatannya dalam ketentaraan tuh sangat luar biasa. Tapi dia mau mengenal Tuhan lebih dalam. Yuk kita sama-sama lihat ya. Yang pertama, kita mau baca dulu dari firman Tuhan Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-12 yang dikatakan supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Tuhan mengatakan pada kita supaya kita harus mengasihi ini adik-adik, bukan hanya kepada satu orang tapi kepada banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita pun harus mengasihi orang lain, benar ya? Nah, mari kita baca sama-sama dari Cornelius, tentang Cornelius dan Petrus dari Kisah Para Rasul yang ke-10. Ya, kami akan bacakan buat setiap adik-adik. Kisah Para Rasul yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Dikatakan seperti ini. Di Kaisaira ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang dia sebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta dan seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia akan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Dan ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkannya, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada di dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang, berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Dan kemudian di ayat yang ke-16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka menemuimu. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang, "Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu?" kata Petrus. Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menanti-nanti dengan mereka dan telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku tahu apa sebabnya engkau memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatnya di hadapannya. Dan suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Wow, puji Tuhan adik-adik. Luar biasa ya firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang dikatakan bahwa bagaimana Tuhan bisa melakukan sesuatu melebihi dari yang manusia perkirakan. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa gambarannya ketika Kornelius dan Petrus bertemu. Adik-adik siap? Yuk silakan duduk dan perhatikan ya. Kornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Kornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Kornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin.
utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini. Kornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Kornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Amin. Oke. Amin adik-adik. Jadi kita lihat ya bagaimana ceritanya, gambarannya Kornelius bertemu dengan Petrus. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Kornelius ini? Yang pertama adik-adik, ternyata Tuhan mengasihi semua bangsa. Ingat loh, Kornelius orang Italia, Petrus orang Yahudi, dan kita bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi kita sama. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan bilang mengasihi semua bangsa. Semua bangsa yang percaya kepadanya, semua bangsa yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita Kornelius, ternyata Tuhan mengasihi semua bangsa. Dalam ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 34b mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan ya, kita ini orang hitam atau orang kulitnya putih, kita ini keriting atau kita ini rambutnya lurus, kita ini matanya sipit atau kita matanya mungkin belok, ataupun kita ini tinggi atau kita itu pendek. Tuhan tidak membedakan orang, karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua bangsa. Adik-adik, ada sebuah lagu nih yang kami mau tunjukkan sama adik-adik. Nanti kita nyanyi bareng ya. Are you ready? If you ready, yuk semuanya kita nyanyi bersama-sama ya. Jesus loves the little children, all the children of the world.
Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Wah, luar biasa. Semuanya bernyanyi dengan sangat-sangat luar biasa. Kata tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak-anak, Tuhan Yesus itu mau mati buat semua anak-anak, dan Tuhan Yesus itu bangkit untuk semua anak-anak. Makanya setiap kita itu, kata firman Tuhan, kita semua bersaudara di dalam Yesus. Benar ya? Jadi setiap kita itu telah dikasihi Tuhan, dan kita semuanya itu bersaudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jadi adik-adik, hal yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tapi hal yang kedua dari cerita Cornelius, kita belajar bahwa berdoa itu penting. Wah, katakan berdoa itu penting. Amin. Berdoa itu emang penting adik-adik. Setiap hari kita harus berdoa. Karena berdoa itu seperti nafas. Nih, coba semuanya hidungnya ditutup. Enak gak nafasnya? Gak enak ya? Ataupun mulutnya ditutup. Cuman bernafasnya lewat hidung. Gak enak ya? Benar. Nah, sama juga dengan berdoa. Berdoa itu penting, ya. Adik-adik, kenapa gitu ya? Karena itu yang dilakukan oleh Cornelius supaya dia apa? Diingat sama Tuhan, supaya Tuhan menjawab kerinduannya. Ya, Kisah Para Rasul 10 di ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Oke, mari kita lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul yang ke-10 di ayat yang ke-4 yang dikatakan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Wow, luar biasa nih adik-adik. Tuhan mengingat semua apa yang didoakan oleh Cornelius. Dia dibilang katanya semuanya telah naik ke hadiratnya Tuhan dan Tuhan mengingat Cornelius. Wah, luar biasa ya. Tuhan sangat mengingat Cornelius. Kenapa? Karena ternyata Cornelius orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu setiap hari berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus berdoa, adik-adik? Yang pertama, agar Tuhan menyertai kita. Agar adik-adik, agar Tuhan menyertai kita. Jadi setiap apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, ya, kita minta nih penyertaan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita berdoa. Yang kedua, apa saja yang kita minta dalam doa? Tentu saja banyak hal. Makanya, kalau adik-adik merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, yuk berdoa. Jangan berhenti berdoa. Yang ketiga, kapan kita bisa berdoa? Berdoa itu setiap saat adik-adik. Mau adik-adik ada di kamar, mau adik-adik sedang ada di jalan, mau adik-adik sedang mungkin dalam kondisi yang sakit ataupun dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang mungkin lagi ketakutan, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Dan yang terlebih lagi nih adik-adik, ketika adik-adik berdoa, itu ada dua orang yang sedang berbicara ya, yaitu kita dan satu lagi Tuhan. Tuhan bisa loh bicara sama kita lewat apa? Lewat doa-doa. Dan dikatakan bahwa dengan berdoa itu kita juga untuk mendengar suaranya dan tuntunannya. Jadi adik-adik bisa dengar nih suara Tuhan lewat ketika adik-adik berdoa. Adik-adik bisa tahu nih bagaimana tuntunan Tuhan pada saat adik-adik berdoa. Nah, adik-adik, yuk kami mau kasih tahu nih sebuah film, sebuah cerita di mana Tuhan menjawab doanya si anak kecil ini. Adik-adik mau lihat? Yuk kita sama-sama kita lihat. My name is Dania. I was born in the Middle East. I was raised in a Christian family.
Growing up, my parents taught me Christian principles and shared with me the importance and power of prayer. They taught me that God can answer prayers regardless of our situation. It was not easy growing up in the Middle East as Christians. The majority of people there did not believe in Jesus and were not accepting of Christianity. But my parents were always there for me and supported me. We lived in severe poverty. I remember so many nights when I had to go to bed hungry. Everything I owned had been passed down to me from other people. I remember feeling like I was missing something, feeling like I did not have the same things that the other kids have. I told my mom, I wish I could have new things that the other children. I wish that I could have something that I could call my own. My mom encouraged me to pray. She said, Dania, I know your dad and I cannot provide for you, but ask God for anything. If He sees that it's good for you and you really need it, He will give it to you. So I began to pray every night before I went to bed. I asked the Lord to fulfill all my needs and to send me something that I could call my own. And at the same time, as a family, we prayed for a radio. We could not afford to buy a radio, but we wanted to be able to listen to the news and learn about what's going on in the world. One day, I went to my Sunday school class and the teacher said, "Today you are going to get a gift." I remember the moment when they called the first child's name and pulled out a shoebox and handed it to the child. It was a beautifully wrapped box. Finally, my name was called and it felt like my heart stopped. I was just shaking with excitement. The smile was all over my face. The joy was filling my heart. I wanted to open the gift right there, but my mom didn't want me to lose the shoebox items. So my brother and I ran home and we dashed up the stairs and rushed into our bare, empty room. All four of us sat on the floor. As I opened the lid and looked inside the shoebox, I was just so shocked and surprised. Everything in my shoebox was brand new. At that moment, it hit me. We were experiencing the answer to our prayers. But inside the shoebox was another surprise for our family. My dad pulled the item all the way out of the box and held it in his hand for everyone to see. We were all shocked. What we found inside that box was a real radio. We knew God answered our prayers. For that shoebox to come specifically to our family to answer our specific prayer request, we knew that was only possible through the divine orchestration of our amazing God. He used a simple shoebox to not only answer my prayers, but the prayers of my entire family. Several years after I received my shoebox, it became very dangerous for us to live in a country because we were Christians. We had to flee and leave almost everything behind, including all my shoebox items. The memories and the joy are still with me and they will forever be in my heart. Every time I speak about receiving my shoebox, the same excitement comes back to me. That gift planted great joy in my heart and allowed me to experience His love in a new way. So, I want to thank every one of you for sharing His love with children like me all around the world by packing a shoebox gift. Ya, wow, luar biasa ya ceritanya. Seorang anak perempuan yang ada dia setiap hari berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya. Luar biasa adik-adik. Dia bilang dia tidak henti-hentinya berdoa. Sama dengan kita. Kalau adik-adik merindukan sesuatu, yuk mari berdoa kepada Tuhan. Sebab dalam Matius yang ke-7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Wow, luar biasa. Tuhan itu baik, benar ya? Jadi setiap adik-adik yang berdoa, berbicara kepada Tuhan setiap hari, percayalah, Tuhan pasti jawab. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar adik-adik seperti Cornelius yang lakukan. Bahwa dia punya hati. Yang pertama, hati yang mau mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, punya hati yang mau terus berdoa. Siapa yang mempunyai hati seperti Cornelius? Angkat tangan. Dia punya hati untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Yang kedua, punya hati yang mau terus berdoa. Angkat tangannya. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama.
Semuanya lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk adik-adik. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Kita mau mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dalam hidup saya. Dan saya mau berdoa, Tuhan, berikan saya hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang mau terus berdoa, sehingga apapun yang saya rindukan, saya doakan, saya percaya Tuhan pasti jawab. Adik-adik yang percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yang kami mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap adik-adik yang menyaksikan saat ini. Tuhan yang menjamah hidup mereka, Tuhan yang memberkati hidup mereka, Tuhan yang melindungi hidup mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih sedia ajar kami untuk lebih lagi haus, untuk lebih lagi lapar akan Tuhan, untuk terus mencari wajah Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, materaikan Tuhan. Biar kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap adik-adik yang percaya kita katakan, amin. Amin adik-adik, terima kasih ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, bye-bye.